Daratan tinggi Golan, sebuah wilayah strategis yang terletak di perbatasan modern antara Suriah dan Israel, memiliki sejarah panjang yang terkait dengan peradaban kuno, termasuk Mesopotamia, dan kemudian dengan tradisi Islam. Daratan tinggi Golan adalah bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Levant. Pada masa ini, kawasan tersebut dipengaruhi oleh kekuatan besar Mesopotamia seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Wilayah ini seringkali menjadi rute penting untuk perdagangan dan ekspansi militer. Mesopotamia adalah salah satu peradaban besar pertama di dunia yang berkembang di wilayah antara Sungai Tigris dan Eufrat. Walaupun Golan tidak menjadi pusat peradaban Mesopotamia, daerah ini berada dalam orbit geopolitik mereka, sering menjadi medan perang atau zona penyangga antara kerajaan-kerajaan Mesopotamia dan Mesir. Dalam periode tertentu, praktik keagamaan dan kebudayaan Mesopotamia mungkin memengaruhi penduduk setempat yang memiliki hubungan dagang dan politik dengan kota-kota Mesopotamia. Dalam tradisi Islam, Golan disebut sebagai bagian dari kawasan yang dikenal sebagai Bilad al-Syam, negeri Syam, yang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Beberapa poin penting. Bilad al-Syam disebut dalam banyak hadis sebagai wilayah yang diberkahi. Rasulullah Muhammad menyebutnya sebagai tanah yang diberkati dan tempat yang memiliki banyak nabi di masa lalu. Meskipun tidak ada referensi langsung terhadap daratan tinggi Golan dalam Al-Quran atau hadis, wilayah Syam secara keseluruhan memiliki signifikansi spiritual dan historis dalam Islam. Banyak nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dikaitkan dengan wilayah ini. Selama era Khalifah Umar bin Khattab, daratan tinggi Golan dan wilayah di sekitarnya ditaklukkan dari Kekaisaran Bizantium. Ini menjadi bagian dari dunia Islam dan memiliki populasi Muslim yang terus berkembang. Daratan tinggi Golan pada masa Mesopotamia adalah wilayah strategis yang sering terpengaruh oleh kekuatan besar di sekitarnya. Dalam pandangan Islam, wilayah ini memiliki nilai spiritual sebagai bagian dari Syam yang diberkahi. Transformasi wilayah ini dari era Mesopotamia ke era Islam menunjukkan peran geopolitik dan religiusnya yang penting dalam sejarah panjang kawasan Timur Tengah. Daratan tinggi Golan yang terletak di perbatasan antara Suriah modern dan Israel memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam konteks Islam dan masa Romawi kuno, wilayah ini memiliki signifikansi historis yang penting. Berikut ini adalah gambaran sejarahnya. Selama periode Romawi, sekitar abad ke-1, sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi, Golan dikenal sebagai bagian dari provinsi Romawi Syria Palestina. Wilayah ini berada di bawah kendali Romawi setelah penaklukan Pompei pada 63 sebelum Masehi. Kota-kota di sekitar Golan seperti Caesarea Philippi, dekat sumber Sungai Yordan, menjadi pusat administrasi dan agama Romawi. Wilayah Golan juga menjadi tempat perlawanan Yahudi melawan Kekaisaran Romawi, terutama selama pemberontakan Yahudi pada tahun 66 sampai 70 Masehi. Benteng Gamla di Golan adalah tempat pertempuran besar sebelum akhirnya dihancurkan oleh pasukan Romawi. Pada masa ini, wilayah Golan juga terkait dengan perkembangan awal agama Kristen. Beberapa tradisi Kristen awal mengaitkan aktivitas Yesus dengan wilayah ini, terutama di sekitar Caesarea Philippi. Dalam tradisi Islam, daratan tinggi Golan termasuk dalam wilayah Syam, Bilad al-Syam, yang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Syam memiliki posisi istimewa dalam sejarah Islam sebagai tanah yang diberkahi, Ardh al-Muqaddasah. Pada abad ke-7 Masehi, Golan menjadi bagian dari wilayah yang ditaklukkan oleh kaum Muslim selama ekspansi awal Islam. Penaklukan Syam dimulai setelah pertempuran Yarmuk,
di mana pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang menggantikan Romawi. Setelah penaklukan, Golan menjadi bagian dari Kekhalifahan Rashidun dan kemudian Umayyah yang berpusat di Damaskus. Wilayah Syam disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sebagai tanah yang diberkahi dan akan menjadi tempat penting dalam peristiwa akhir zaman. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Syam adalah tempat berkumpulnya umat Islam dalam menghadapi cobaan besar. Golan selama masa Romawi kuno adalah wilayah strategis yang menjadi saksi perubahan kekuasaan dari Yahudi, Romawi, Bizantium, hingga Muslim. Dari perspektif Islam, penaklukan wilayah ini merupakan bagian penting dari penyebaran agama Islam ke wilayah yang lebih luas di Syam. Golan tetap menjadi simbol penting dalam sejarah, baik dari perspektif politik maupun keagamaan, hingga masa kini. Daratan tinggi Golan yang terletak di wilayah strategis antara Suriah dan Israel saat ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, termasuk dalam periode awal Islam. Berikut adalah penjelasan sejarahnya berdasarkan pandangan umum Islam Sunni. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Golan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Daerah ini dihuni oleh komunitas Kristen dan Yahudi, serta menjadi jalur penting dalam perdagangan dan militer. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Golan menjadi bagian dari wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam. Hal ini terjadi selama ekspansi Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang ditandai dengan perang besar antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium. Salah satu peristiwa penting dalam penaklukan Golan adalah Perang Yarmuk yang berlangsung di dekat Sungai Yarmuk, tak jauh dari wilayah Golan. Perang ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang Islam yang terkenal. Kemenangan dalam perang ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai wilayah Syam, termasuk Golan. Setelah dikuasai, wilayah Golan dan sekitarnya dimasukkan ke dalam provinsi Syam, Suriah modern. Administrasinya diatur sesuai dengan hukum Islam, dan umat Kristen serta Yahudi yang tinggal di sana diberi status sebagai zimmi, penduduk non-Muslim yang dilindungi, dengan kewajiban membayar jizyah, pajak perlindungan. Penduduk lokal, terutama orang Kristen, umumnya tetap mempertahankan keyakinan mereka, meskipun Islam secara perlahan mulai menyebar di wilayah tersebut. Selama Kekhalifahan Umayyah, dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Golan menjadi wilayah yang penting secara strategis dan ekonomi. Infrastruktur dibangun, termasuk jalan dan pos perdagangan, untuk mendukung konektivitas antara kota-kota besar di Syam. Golan juga digunakan sebagai basis pertahanan terhadap serangan dari Bizantium yang masih menguasai wilayah Anatolia. Pada masa ini, masjid-masjid mulai dibangun, dan ulama Sunni memainkan peran penting dalam mengajarkan Islam kepada penduduk lokal. Pengaruh Islam Sunni semakin menguat di bawah penguasa Umayyah, yang mendorong penyebaran ajaran Islam ke berbagai lapisan masyarakat. Daratan tinggi Golan dalam masa awal Islam menjadi bagian dari wilayah Syam setelah penaklukan besar oleh pasukan Muslim. Wilayah ini diatur dalam kerangka hukum Islam, dan penduduknya hidup berdampingan dengan umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Seiring waktu, Golan menjadi salah satu wilayah strategis dalam kekhalifahan Islam dan tetap memiliki signifikansi dalam sejarah dunia Islam hingga masa kini. Pada masa Kekhalifahan Umayyah, wilayah ini menjadi bagian dari kekhalifahan yang berpusat di Damaskus, Suriah, dan memainkan peran penting dalam administrasi dan militer. Berikut adalah uraian sejarahnya menurut pandangan Islam Sunni. Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus menjadikan wilayah Golan sebagai bagian strategis dalam pertahanan utara.
Lokasinya yang berbatasan dengan Kekaisaran Bizantium menjadikannya benteng penting untuk melindungi wilayah Muslim dari serangan. Pembangunan infrastruktur. Umayyah dikenal membangun jalan, masjid, dan benteng di wilayah Golan untuk mendukung logistik militer dan kehidupan masyarakat. Salah satu jejak sejarah ini adalah reruntuhan bangunan dan masjid di wilayah tersebut. Daratan tinggi Golan subur dan memiliki sumber daya air yang melimpah. Pada masa Umayyah, wilayah ini digunakan untuk pertanian, peternakan, dan perdagangan. Hasil pertanian seperti gandum, zaitun, dan anggur dari Golan berkontribusi pada perekonomian kekhalifahan. Jalur perdagangan melalui Golan menghubungkan Syam dengan wilayah-wilayah lain seperti Mesir dan Hijaz. Masa Umayyah adalah periode awal penyebaran Islam ke berbagai lapisan masyarakat di wilayah Golan. Masjid dan madrasah didirikan untuk mengajarkan agama dan ilmu-ilmu lain. Penduduk setempat, baik Muslim maupun non-Muslim, berperan dalam kegiatan ilmiah, administrasi, dan perdagangan. Wilayah ini sering menjadi medan pertempuran antara Kekhalifahan Umayyah dan Bizantium. Benteng-benteng di sekitar Golan diperkuat untuk menahan serangan. Kekhalifahan Umayyah juga memanfaatkan pasukan sukarelawan, ribat, untuk berjaga di perbatasan. Pada masa Umayyah, daratan tinggi Golan menjadi bagian penting dari wilayah Kekhalifahan Islam yang bersifat strategis secara militer, ekonomis, dan administratif. Peran pentingnya tetap dikenang dalam sejarah Islam Sunni sebagai bagian dari Futuhat Syam dan upaya penyebaran Islam di kawasan tersebut. Daratan tinggi Golan atau dikenal sebagai Al-Jaulan dalam bahasa Arab memiliki sejarah panjang dan beragam, termasuk pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam konteks Islam Sunni, berikut adalah gambaran sejarah kawasan ini pada masa tersebut. Dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah pada 750 Masehi setelah Revolusi Abbasiyah. Kekhalifahan ini berpusat di Baghdad, Irak, dan menguasai wilayah luas, termasuk Syam yang mencakup Golan. Daratan tinggi Golan menjadi bagian strategis dari wilayah Syam. Letaknya dekat Damaskus, ibu kota dinasti Umayyah sebelumnya, sehingga menjadi kawasan penting bagi dinasti Abbasiyah untuk mengamankan otoritasnya di bekas pusat kekuasaan Umayyah. Sebagai daerah perbatasan yang dekat dengan wilayah Bizantium, Golan digunakan sebagai basis pertahanan dan tempat konsentrasi pasukan untuk melawan ancaman Bizantium. Wilayah ini juga menjadi salah satu bagian dari Al-Tughur, wilayah perbatasan militer yang dijaga oleh tentara Muslim. Di bawah dinasti Abbasiyah, wilayah ini mengalami stabilitas politik yang mendukung pengembangan ekonomi. Pertanian di Golan, terutama budidaya gandum dan anggur, berkembang pesat. Pengelolaan tanah dilakukan melalui sistem feodal Islam yang melibatkan iqta, pemberian tanah kepada pejabat atau militer, yang seringkali digunakan untuk mendukung logistik pasukan. Dinasti Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan Islam. Wilayah Syam, termasuk Golan, menjadi tempat berkembangnya ulama dan cendekiawan Sunni. Mazhab Sunni, khususnya Syafi'i dan Hanafi, memiliki pengaruh kuat di kawasan ini. Masjid dan madrasah dibangun untuk mendukung pendidikan Islam dan penyebaran ajaran Sunni. Seiring melemahnya kekuasaan Abbasiyah pada abad ke-9 dan 10 Masehi, wilayah Syam, termasuk Golan, menjadi lebih sulit dikendalikan. Kekuasaan lokal mulai muncul, seperti dinasti Tuluniyah dan Ikhshidiyah, sebelum akhirnya kawasan tersebut dikuasai oleh Kekhalifahan Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, pada abad ke-10. Pada masa-masa ini, Golan sering menjadi ajang pertempuran antara Abbasiyah dan dinasti-dinasti lain yang bersaing untuk menguasai wilayah Syam. Pada abad ke-11, Seljuk Turki mulai mengambil alih kendali atas Syam, termasuk daratan tinggi Golan.
Seljuk mendukung mazhab Sunni, tetapi dengan otonomi yang lebih besar dibandingkan pemerintahan Abbasiyah. Meskipun dinasti Abbasiyah tetap sebagai simbol kekhalifahan Islam Sunni, pengaruh nyata mereka di kawasan ini telah berkurang signifikan. Dalam pandangan Islam Sunni, Golan pada masa Abbasiyah adalah bagian dari wilayah Islam yang strategis secara militer dan penting secara ekonomi serta religius. Wilayah ini mencerminkan peran besar dinasti Abbasiyah dalam menjaga stabilitas kawasan Syam, menyebarkan ajaran Sunni, dan mempertahankan perbatasan Islam dari ancaman luar. Namun, seperti banyak wilayah lain, kekuasaan Abbasiyah di sini mengalami pasang surut seiring melemahnya otoritas pusat kekhalifahan. Daratan tinggi Golan memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, termasuk selama masa penaklukan oleh Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Berikut adalah gambaran sejarahnya dari perspektif Islam Sunni. Sebelum kedatangan Mongol, wilayah Golan merupakan bagian dari kekuasaan dinasti Ayyubiyah yang merupakan penguasa Muslim Sunni. Wilayah ini berfungsi sebagai daerah strategis di Levant yang meliputi Suriah, Palestina, dan Lebanon. Pada pertengahan abad ke-13, Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, seorang cucu Genghis Khan, melancarkan ekspansi besar-besaran ke wilayah Muslim. Hulagu menaklukkan Baghdad 2258, pusat kekhalifahan Abbasiyah, dan kemudian berlanjut. Pada tahun 2660, pasukan Mongol bekerja sama dengan sekutu Kristen Armenia dan Georgia, merebut sebagian besar wilayah Levant, termasuk Golan. Penaklukan ini ditandai dengan kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur dan populasi Muslim. Komunitas Muslim Sunni di wilayah ini mengalami gangguan besar akibat invasi Mongol. Banyak kota dan desa dihancurkan, sementara masjid dan lembaga keagamaan dihancurkan atau diubah fungsinya. Pada 1260, Kesultanan Mamluk yang berbasis di Mesir muncul sebagai kekuatan Sunni utama yang menentang Mongol. Sultan Qutus dan panglima militernya, Baibars, memimpin pasukan Muslim untuk menghentikan invasi Mongol. Golan menjadi salah satu daerah penting dalam gerak maju pasukan Mongol ke selatan menuju Mesir. Namun, Mongol dikalahkan dalam pertempuran Ain Jalut di Palestina, yang merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam Sunni. Kemenangan ini dianggap sebagai penyelamatan dunia Islam dari kehancuran oleh Mongol. Setelah kekalahan Mongol, Kesultanan Mamluk mengambil alih kendali wilayah Golan dan Levant. Mamluk yang merupakan penguasa Muslim Sunni melakukan upaya untuk memulihkan infrastruktur dan memulihkan kehidupan Islam di wilayah ini. Golan kembali menjadi pusat kehidupan Islam dengan pembangunan masjid, madrasah, dan pusat perdagangan. Dalam pandangan ulama Sunni pada masa itu, invasi Mongol dianggap sebagai cobaan besar dari Allah. Ulama seperti Ibnu Taimiyah yang hidup setelah era ini sering menyebut perlunya umat Islam untuk bersatu melawan ancaman eksternal seperti Mongol. Kemenangan Ain Jalut dilihat sebagai tanda bahwa umat Islam dapat bangkit kembali meskipun menghadapi tantangan besar. Penaklukan Mongol atas daratan tinggi Golan adalah bagian dari invasi mereka yang lebih luas ke dunia Islam. Perspektif Islam Sunni melihat perlawanan Mamluk, khususnya dalam pertempuran Ain Jalut, sebagai momen penting dalam sejarah untuk melindungi agama dan peradaban Islam. Golan, sebagai wilayah strategis, memainkan peran penting dalam pergolakan geopolitik tersebut. Daratan tinggi Golan, Jolan dalam bahasa Arab, memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam konteks konflik di Timur Tengah, termasuk pada masa Perang Salib. Dalam pandangan Islam Sunni, wilayah ini menjadi saksi perjuangan besar umat Islam melawan kekuatan salib untuk mempertahankan tanah-tanah yang dianggap suci. Golan
terletak di dekat wilayah vital seperti Damaskus dan Galilea, menjadikannya jalur penting bagi kedua belah pihak, baik umat Islam maupun tentara salib. Penguasaan atas Golan berarti akses strategis menuju wilayah utara Palestina dan Suriah. Pada awal Perang Salib, wilayah Syam, termasuk Golan, berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk dalam kerangka kekhalifahan Abbasiyah. Serangan tentara salib yang dimulai dengan perebutan Yerusalem pada 1099 membuat kawasan ini menjadi sasaran perebutan. Setelah tentara salib menguasai Yerusalem, Damaskus dan wilayah sekitar, termasuk Golan, menjadi pusat pertahanan dan basis perlawanan umat Islam. Tokoh-tokoh seperti Imaduddin Zangi, Nuruddin Mahmud Zangi, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memainkan peran penting dalam upaya mengembalikan wilayah ini. Di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam mulai melancarkan serangkaian serangan balik yang terorganisir. Pertempuran besar seperti Pertempuran Hattin yang menjadi titik balik dalam Perang Salib melibatkan pasukan yang melewati atau menggunakan Golan sebagai jalur strategis menuju kemenangan. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dan sebagian besar wilayah Palestina dan Syam, termasuk kontrol atas Golan. Setelah Salahuddin, dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir melanjutkan perjuangan melawan sisa-sisa kekuatan salib. Mereka memperkuat benteng-benteng di wilayah strategis, termasuk di dekat Golan, untuk mengamankan perbatasan dari invasi lebih lanjut. Dalam narasi Islam Sunni, perjuangan di wilayah seperti Golan dianggap sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah, untuk melindungi tanah-tanah suci umat Islam dari penguasaan asing. Salahuddin Al-Ayyubi dipandang sebagai pahlawan besar yang berhasil menyatukan kekuatan Islam Sunni melawan tentara salib. Golan tetap menjadi simbol penting dalam sejarah Islam dan Perang Salib, baik sebagai lokasi strategis maupun sebagai bagian dari kisah perjuangan umat Islam mempertahankan tanah mereka dari invasi asing. Dalam narasi Sunni, kisah ini menekankan pentingnya persatuan, strategi, dan semangat keimanan dalam menghadapi tantangan besar. Daratan tinggi Golan, atau dikenal sebagai Joulan dalam bahasa Arab, memiliki sejarah panjang sebagai wilayah strategis yang sering menjadi ajang perebutan kekuasaan. Pada masa dinasti Seljuk yang memerintah wilayah Timur Tengah dari abad ke-11 hingga awal abad ke-13, Golan menjadi bagian penting dari geopolitik wilayah tersebut, khususnya dari perspektif Islam Sunni. Dinasti Seljuk yang beraliran Sunni mulai bangkit pada abad ke-11 setelah mengalahkan kekhalifahan Abbasiyah secara militer, meskipun mereka tetap mengakui Abbasiyah sebagai simbol otoritas agama. Kekuasaan Seljuk meliputi wilayah besar dari Asia Tengah hingga Timur Tengah, termasuk Persia, Irak, Suriah, dan Palestina. Daratan tinggi Golan yang merupakan bagian dari wilayah Syam, Suriah Raya, berada di jalur utama antara Damaskus dan Galilea, menjadikannya wilayah strategis untuk mengawasi pergerakan militer dan perdagangan. Seljuk menguasai Golan setelah berhasil merebut Syam dari kekuatan lokal dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium pada paruh pertama abad ke-11. Dinasti Seljuk mendirikan sistem pemerintahan yang terorganisir di wilayah yang mereka kuasai, termasuk Golan. Mereka menempatkan gubernur dan militer di wilayah strategis untuk mempertahankan kendali dan mengamankan rute perdagangan serta haji. Karena letaknya yang strategis, Golan sering digunakan sebagai basis pertahanan terhadap serangan dari tentara salib dalam Perang Salib yang berusaha merebut wilayah Syam, termasuk Damaskus. Wilayah ini menjadi perbatasan penting
antara kekuatan Islam dan kekristenan Eropa selama konflik tersebut. Seljuk membawa reformasi keagamaan Sunni ke wilayah ini dengan mendirikan madrasah-madrasah dan memperkuat doktrin Sunni sebagai respons terhadap pengaruh Syiah Fatimiyah di Mesir. Mereka juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan Islam di wilayah Syam, termasuk Damaskus yang dekat dengan Golan. Pada masa Perang Salib, Golan menjadi saksi berbagai pertempuran. Seljuk memainkan peran penting dalam menahan laju pasukan salib menuju wilayah inti Islam, terutama Damaskus dan Yerusalem. Meskipun Golan tidak selalu menjadi medan utama perang, posisinya yang strategis sering dijadikan basis militer oleh penguasa lokal yang berafiliasi dengan Seljuk. Pada akhir abad ke-12, kekuasaan Seljuk di Syam mulai melemah akibat fragmentasi internal dan serangan eksternal. Salahuddin al-Ayyubi, beraliran Sunni dan pendiri dinasti Ayyubiyah, mengambil alih kendali sebagian besar wilayah Syam, termasuk Golan, setelah berhasil menyatukan umat Islam melawan tentara salib. Di bawah dinasti Seljuk, Golan menjadi bagian penting dari strategi pertahanan dan pemerintahan Islam Sunni di Syam. Meski tidak menjadi pusat kekuasaan, wilayah ini berkontribusi pada stabilitas regional dan menjadi medan konflik selama perang melawan tentara salib. Peran Seljuk dalam mempertahankan Golan mengokohkan pengaruh Sunni di wilayah tersebut hingga akhirnya digantikan oleh dinasti Ayyubiyah. Daratan tinggi Golan, wilayah strategis yang terletak di perbatasan Israel, Suriah, Lebanon, dan Yordania, memiliki sejarah panjang yang menjadi sorotan di era modern. Dalam pandangan Islam Sunni, sejarah wilayah ini dipandang dalam konteks politik, agama, dan geostrategis, terutama terkait dengan dinamika di Timur Tengah. Berikut adalah gambaran sejarahnya. Daratan tinggi Golan berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai sebagian besar Timur Tengah. Wilayah ini dihuni oleh komunitas Sunni, Druz, dan minoritas lainnya. Menjelang akhir abad ke-19, Kesultanan mengalami kemunduran dan kekuatan Eropa mulai menunjukkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Dengan runtuhnya Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Prancis untuk mengelola Suriah, termasuk Golan. Muslim Sunni di kawasan ini, bersama dengan kelompok lain, seringkali melawan otoritas Prancis, terutama dalam konteks pemberontakan Suriah. Suriah merdeka pada 1946 dan Golan menjadi bagian integral dari wilayahnya. Setelah pembentukan Israel pada 1948, ketegangan meningkat. Wilayah Golan menjadi titik strategis dalam perang antara Suriah dan Israel. Dalam Perang 6 Hari, Israel merebut daratan tinggi Golan dari Suriah. Hal ini menyebabkan pengungsian ribuan penduduk, sebagian besar Sunni. Israel mencaplok Golan secara de facto pada 1981, meskipun komunitas internasional tidak mengakuinya. Penduduk Sunni dan Druz yang tersisa menghadapi diskriminasi dan tekanan politik. Pandangan dunia Islam Sunni, Golan dianggap sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Israel. Ulama Sunni sering menekankan pentingnya membela umat Islam dan komunitas yang tinggal di bawah pendudukan. Solidaritas dengan perjuangan Suriah dan Palestina sering disuarakan dalam konferensi dan khutbah. Selama Perang Saudara, fokus pemerintah Suriah bergeser dari Golan ke konflik internal. Kelompok Sunni di wilayah tersebut seringkali menjadi korban perang dan penindasan dari berbagai pihak. Dalam pandangan Islam Sunni, tanah ini memiliki signifikansi religius dan politik. Meskipun Golan tidak disebut secara spesifik, kawasan Syam, termasuk Golan, disebut sebagai wilayah yang diberkahi. Banyak ulama Sunni memandang pembebasan wilayah ini sebagai kewajiban umat Islam.
daratan tinggi Golan tetap menjadi simbol perjuangan bagi umat Islam Sunni di seluruh dunia, baik dalam konteks pembebasan wilayah yang diduduki maupun solidaritas terhadap komunitas Muslim yang tertindas.